Vivo IQ Z10 5G jadi salah satu HP yang paling banyak dicari jika bicara kelas menengah di tahun 2026. Spesifikasinya terlihat sangat lengkap dengan performa yang maksimal dan harganya masih masuk akal. Di awal tahun 2026 ini, IQ Z10 5G memang terlihat solid, tapi bukan berarti aman dari pesaingnya, karena banyak HP lain yang punya spesifikasi yang tak kalah menarik. Agar tidak penasaran, berikut ini 7 HP pesaing berat IQ Z10 versi Denso Pro. Di HP pertama ada Tecno Pova 7 5G. Ponsel ini bisa dibilang salah satu alternatif paling masuk akal di harga murah, terutama jika kita mencari keunggulan baterai dan fitur harian. Sama seperti IQ Z10, HP ini sama-sama mengusung baterai jumbo, yakni 6000 mAh yang siap dipakai seharian penuh tanpa drama. Bedanya, Pova 7 punya nilai tambah lewat dukungan fast charging 45 watt dan bahkan wireless charging 30 watt. Fitur yang belum tentu jadi prioritas di segmen harga IQ Z10. Dan alih-alih menggunakan Snapdragon, HP ini mengandalkan Dimensity 7300 Ultimate yang efisiensinya jempolan berkat fabrikasi 4 nanometer. Performanya tergolong sudah stabil untuk aktivitas harian di harga 3 juta. Layarnya menggunakan IPS LCD 144Hz yang responsif dan cerah maksimal hingga 1300 nits. Meski memang secara kualitas visual, panel AMOLED milik IQ Z10 tetap terlihat lebih unggul untuk konsumsi konten. Kamera utama 50 megapikselnya cukup fungsional untuk foto harian, walau tidak seagresif tuning kamera IQ. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kedua ada Infinix Note 50 Pro. HP ini dibekali layar AMOLED 6,78 inci, 144Hz, dengan tingkat kecerahan puncak 1300 nits jadi salah satu daya tarik utamanya. Secara tampilan bezelnya cukup tipis. Pengalaman scrolling sudah terasa premium dengan desain curve, karena saat ini banyak pengguna yang mulai melirik fitur pengisian nirkabel dan layar lengkung sebagai simbol HP mahal. Di sisi performa, chipset Helio G100 Ultimate memang bukan lawan langsung Snapdragon IQ Z10. Apalagi soal konektivitas, 5G, HP ini belum mendukung. Namun untuk pemakaian harian, multitasking, dan game populer di setting menengah, performanya masih terasa stabil. Nilai jual kuat lainnya ada di kamera, kombinasi 50 megapiksel OIS dan ultrawide 8 megapiksel yang sudah bisa diandalkan. Jangan lupakan kamera selfie 32 megapikselnya yang juga sangat mumpuni. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,1 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP ketiga ada Realme C85 Pro. HP ini masuk ke daftar saingan dengan membawa strategi RAM besar dan ketahanan dayanya sebagai daya tarik utama. HP ini membawa baterai super besar 7000 mAh, bahkan lebih jumbo dibanding IQ Z10, sehingga cocok untuk kamu yang intens seharian tanpa pusing mencari colokan. Fast charging 45 wattnya memang tidak secepat milik IQ, tapi masih tergolong masuk akal untuk kapasitas baterai sebesar ini. Tak hanya itu, layarnya pun sudah AMOLED 120Hz dengan klaim peak brightness mencapai 4000 nits. Cukup fantastis karena tingkat kecerahannya jauh melampaui rata-rata HP di kelasnya. Namun untuk performa, Snapdragon 685 jelas berada di kelas terbeda. Untuk aktivitas harian dan game ringan masih aman, tapi tidak ditujukan untuk gaming berat seperti yang bisa ditangani IQ Z10 lebih stabil. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 2,9 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP keempat ada Redmi Note 14 5G. HP ini sama-sama menggunakan panel AMOLED 120Hz, namun Redmi memberi nilai tambah lewat dukungan HDR10+, tingkat kecerahan hingga 2100 nits, serta perlindungan Gorilla Glass 5. Untuk nonton, scrolling, dan pemakaian outdoor, kualitas visualnya terasa rapi dan konsisten. Di sektor performa, chipset Dimensity 7025 Ultra sudah tawarkan performa cukup smooth untuk harian, dan diajak multitasking pun tidak ada drama. Tapi jika dibanding head-to-head dengan Snapdragon 7S Gen 3 milik IQ Z10, memang ada gap performa yang terlihat. Kelebihan utama Redmi justru ada di sektor kamera. Sensor 108 megapiksel dengan OIS ini sudah cukup berkualitas, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel.
Baterai 5110 mAh dengan charging 45 watt memang tidak sekuat iQOO Z10 dalam urusan daya tahan. Namun optimasi HyperOS terbaru memberikan manajemen daya yang sangat efisien untuk penggunaan harian. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,2 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP kelima, ada Infinix GT30 5G. Jika iQOO menonjol dengan efisiensi Snapdragon-nya, Infinix tak mau kalah dengan menyematkan Dimensity 7400 fabrikasi 4 nanometer yang punya performa tangguh namun tetap adem untuk maraton game. Keunggulan lainnya yaitu sektor layar dengan panel AMOLED 144 Hz beresolusi 1,5K yang super tajam ditambah 3 kecerahan hingga 4500 nits. Di bagian fotografi, Infinix GT30 5G mengandalkan kamera utama 64 megapiksel dan tambahan lensa ultrawide 8 megapiksel yang sudah mendukung autofocus. Kehadiran lensa sudut lebar ini memberikan fleksibilitas lebih bagi kalian yang suka menangkap pemandangan luas secara instan. Meskipun kapasitas baterainya 5500 mAh, sedikit di bawah angka 6000 mAh milik iQOO, kapasitasnya sudah cukup memadai untuk penggunaan berat seharian. Untuk harganya, HP ini dibanderol mulai 3,4 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. HP yang keenam ada Moto G67 Power 5G. HP ini siap mengusik dominasi iQOO Z10, terutama bagi kamu yang mendewakan daya tahan baterai. Moto G67 membawa baterai jumbo 7000 mAh yang melampaui kapasitas baterai milik iQOO. Dapur pacunya mengandalkan Snapdragon 7S Gen 2 fabrikasi 4 nanometer yang sudah cukup responsif, namun ketika masuk ke game berat dengan setting tinggi, iQOO Z10 tetap terasa sedikit lebih konsisten menjaga frame rate. Layar IPS LCD 120Hz pada HP ini memang tidak bisa menandingi kontras AMOLED iQOO, tapi Moto memberikan durabilitas lebih lewat proteksi Gorilla Glass 7i dan dukungan HDR10+. Menariknya, Moto unggul di fleksibilitas kamera dengan hadirnya lensa ultrawide 8 megapiksel dan kamera depan 32 megapiksel yang lebih tinggi secara resolusi. Satu catatan kecil, pengisian dayanya hanya 30 watt, jadi kamu harus sedikit lebih sabar mengisi baterai jumbonya dibanding iQOO. Intinya, jika prioritasmu adalah baterai paling awet di kelasnya dan butuh lensa ultrawide, Moto G67 Power 5G bisa jadi pilihan alternatif. Tapi untuk kecepatan prosesor dan kualitas layar yang lebih hidup, iQOO Z10 masih sulit untuk digeser. Bicara soal harga, smartphone ini dibanderol mulai 3,6 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Di HP ketujuh ada raja value for money yaitu Poco X7. Ponsel ini jadi penantang maut bagi iQOO Z10 5G dengan membawa spesifikasi layar AMOLED 120Hz beresolusi 1,5K yang sangat tajam, lengkap dengan dukungan Dolby Vision dan proteksi Gorilla Glass Victus 2. Secara kualitas visual, layarnya ini terasa lebih premium dan tangguh untuk urusan multimedia dibanding panel standar milik iQOO. Dapur pacunya sendiri mengandalkan Dimensity 7300 Ultra fabrikasi 4 nanometer dengan raihan skor Antutu yang berbanding tipis 100 ribuan poin, yakni 728.000 poin lebih rendah dengan milik iQOO Z10. Kamera juga jadi nilai jual kuat. Sensor utama 50 megapiksel dengan aperture f/1,5 dan OIS menghasilkan foto low light yang lebih konsisten. Ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel yang memberi fleksibilitas ekstra dibanding pendekatan kamera iQOO yang lebih sederhana. Meski kapasitas baterainya berada di angka 5110 mAh, secara teknis masih di bawah kapasitas 6000 mAh milik iQOO Z10. Poco memberikan kompensasi lewat kualitas visual layar yang jauh lebih superior. Untuk harganya, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 3,6 jutaan. Link pembelian ada di bawah video ini dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 HP pesaing berat iQOO Z10 5G versi Denso Pro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye.